Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa, Bapak Ibu guru pendamping. Yang pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali secara daring di KKSI Augmented Reality dengan mengampu SMK Negeri 7 Semarang. Bapak Ibu berbahagia, alhamdulillah semoga tetap sehat, tetap semangat. Insya Allah ini pertemuan pembelajaran yang terakhir, pertemuan ke-8, pertemuan terakhir. Kita mempelajari tentang augmented reality ini. Pada kesempatan kali ini nanti pertama kali akan disampaikan materi dari Pak Mas Aditya tentang perkembangan produk digital. Kemudian nanti kita lanjutkan pada materi pembuatan produk augmented reality. Bapak, Ibu, para siswa yang kami hormati, yang berbahagia, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan lancar, semoga berjalan dengan sukses, berkah untuk kita semuanya. Pada sekolah-sekolah yang saat ini juga bersama-sama melaksanakan LKS sebagai peserta LKS nasional, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Berikutnya nanti kami persilakan Pak Aditya, Mas Aditya. Apakah sudah on, Mas Aditya? Sudah. Oke, Mas Aditya. Berikutnya materi Mas Aditya Baharmoko ini mau bercerita tentang bagaimana tentang produk digital dan sebaiknya. Oke, terima kasih. Mas Aditya, silakan. Saya persilakan Mas Aditya. Terima kasih. Suaranya masuk kan, Pak? Masuk, Mas. Masuk. Terima kasih. Masuk. Jernih suaranya. Oke. Saya share dulu. Oke, gambar suara sudah masuk, Pak Aditya. Mas Adit. Iya, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya peserta KKSI kali ini. Terima kasih atas waktunya, Pak Jos. Seperti di pertemuan sebelumnya ya, presentasi saya sebelumnya bahwa perkenalkan saya Aditya Baharmoko, mungkin ada yang kemarin kelupaan. Saya adalah sebagai praktisi animasi, melakukan beberapa produk yang menyerangkan ke dalam masih berhubungan dengan animasi game atau 3D art, dan juga ada AR, lebih terkait ke pembuatan asetnya gitu. Nah, selain itu juga saya juga profesi sebagai asesor animasi, kemudian ya untuk selama ini lebih banyak ke services produk dan memulai membuat IP dulu, produk IP animasi juga. Mungkin perkenalannya seperti itu cukup. Kemudian pertemuan kali ini sesuai request Pak Yus ya, lebih banyak saya akan share sedikit terkait pengalaman saya di promosi produk digital animasi. Jadi bagaimana sih kita langkah-langkahnya untuk mempromosikan produk kita gitu. Jadi kalau setelah kita punya produk, lalu apa gitu? Bagaimana supaya produk itu tuh bisa mencapai konsumen atau bisa didistribusikan dengan langkah-langkah yang tepat gitu. Enggak sekedar asal aja kita distribusikan gitu. Nah, ini ada beberapa langkah yang saya framing aja dikit-dikit, hal yang penting-pentingnya aja, karena sebenarnya promosi produk animasi atau digital itu kan banyak sekali ya teknik-tekniknya dan sebagainya. Ini saya hanya mungkin menjelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa menerapkan lah, paling enggak hal yang basic-basic dulu. Nah, pertama langkah awal itu
pahami dulu value produknya apa. Value di sini maksudnya sebenarnya nilai produk itu apa. Jadi setiap kita membuat produk itu pasti ada satu kelebihan khusus, kekhasan khusus, nilai yang mungkin bisa berbeda dengan produk sebelumnya atau produk yang sejenis. Itu jadi value bagi kita gitu. Nah, value apa sih sebenarnya? Poin-poinnya mungkin salah satunya adalah masalah apa sih nanti yang akan dipecahkan gitu, nilainya. Jadi misal kita membuat satu produk animasi tentang apa ya? Sebenarnya iklan layanan masyarakat. Ya, iklan itu memecahkan masalah apa sih? Apakah nanti memecah dengan iklan itu, animasi iklan itu nanti akan memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan. Misal ini tentang narkoba misalnya, atau tentang banjir gitu. Nah, itu kan masalah tentang masalah banjir enggak gitu, atau sekarang COVID gitu. Animasi itu masalah tentang itu enggak, semisal itu sosialisasi, memecahkan masalah terkait sosialisasi itu enggak, tentang mungkin cuci tangan yang benar atau mungkin memakai masker dan sebagainya. Itu harus value-nya paling tidak memecahkan satu masalah, bukan sekedar bikin produk. Inilah bedanya mungkin produk karya seni dengan karya apa ya, karya digital yang as a business atau untuk jadi sebuah produk. Itu adalah pemecahan masalahnya apa gitu. Kalau seni mungkin kita bisa bebas melukis gitu tanpa harus memecahkan masalah tertentu dari lukisan itu nggak ada masalah. Tapi ini adalah lebih keterapannya gitu, memecahkan masalahnya apa, itu adalah value. Coba di awal itu kita cari dulu value-nya apa, memecahkan masalah apa sih. Kemudian poin kedua adalah kita tentukan juga detail produknya apa gitu. Setelah kita tahu bahwa semisal apa ya, produk animasi tadi itu tuh bisa apa ya, memecahkan masalah, tapi detailnya apa? Apakah ini animasi berdurasi panjang, pendek, animasi bisa ditonton melalui media apa? Apakah layar lebar, apakah smartphone, apakah nanti ditayangkan di platform yang mainstream dan sebagainya, atau di sosial media dan sebagainya. Kita harus tahu detailnya itu akan seperti apa gitu, resolusinya berapa dan sebagainya, kalau itu video animasi ya. Kemudian juga poin ketiga adalah terkait kepuasan customer-nya seperti apa. Nah, ini saya kasih contoh deh. Ada satu slide, contohnya gini. Misal kita contohkan ini adalah produk media ajar gitu. Mungkin teman-teman saudara-saudara dari pengajar ya, guru SMK atau dari guru-guru SMA gitu. Nah, itu membuat media ajar. Nah, tentukanlah value-nya apa gitu. Kalau semisal bikin media ajar hanya sekedar ya kita membuat media ajar yang sama seperti yang sudah ada, itu kan terlalu mainstream gitu. Value-nya mungkin ini saya contohkan membuat media ajar dengan teknologi VR gitu, virtual reality. Dan nanti detailnya seperti apa. Misal nanti akan dibuatkan paket-paket pembelajaran dari SD, SMA dan sebagainya menggunakan teknologi VR ini. Mungkin bisa lagi dibanding paket VR itu dengan alat VR-nya mungkin, misal dan sebagainya, atau memakai teknologi terkini gitu, misal pakai Google Glass atau dan sebagainya. Itu adalah detailnya. Value-nya tetap bahwa ini menggunakan teknologi VR gitu. Nah, kemudian poin ketiga terkait kepuasannya. Nah, emang pas ketika kita sudah menentukan value-nya, apakah dari customer itu akan merasakan apa ya, customer satisfy itu kayak memberikan apa sih setelah memakai produk itu puas nggak sih gitu. Nah, ini mungkin nanti kita tentukan juga, apakah user friendly pemakaiannya dan sebagainya, apakah media ajar ini ketika memakai VR efektif dan sebagainya. Mungkin ini saya kasih contoh, itu nanti akan pembelajaran ini jadi tempat realistis gitu. Misal
media ajar tentang sejarah, dan itu membutuhkan bentuk-bentuk arkeologis, misal gerabah, misal bentuk-bentuk apa, dan itu bisa ditampilkan secara 3D dan sebagainya. Siswa bisa melihat itu secara lebih realistis gitu. Di depan mata kita bisa melihat produk arkeolog itu, yang dimana kalau di luar VR kita harus ke museum atau kita harus mengakses itu dengan izin khusus, misal itu adalah situs purbakala dan sebagainya yang tidak boleh disentuh dan sebagainya. Tapi ini kita bisa pakai VR untuk mengemas itu dalam bentuk 3D misal, dan siswa bisa melihat langsung dengan teknologi VR itu. Mungkin seperti itu. Nah, itu awal pertama adalah value. Nah, itu contohnya seperti itu. Studi kasus terkait produk media ajar gitu ya. Kemudian kedua adalah siapa targetnya. Jadi setelah kita menentukan value, bukan sekedar wah ini keren nih, ini value-nya seperti ini, dia bisa VR, bisa interaktif dan sebagainya. Tapi pertanyaannya siapa targetnya? Karena VR mungkin ya, itu mungkin di Indonesia belum benar-benar booming gitu, atau belum benar-benar dikenal oleh semua orang gitu, semua kalangan. Berarti targetnya siapa gitu? Kita harus tentukan target konsumennya, produknya itu harus mengerucut tepat pada sasaran gitu. Nah, target konsumen itu mungkin 2 poin, yaitu siapa sih yang akan memakai itu, juga fitur apa yang penting akan dipakai, fitur utama yang nanti akan dipakai dan memecahkan masalah tadi yang di awal ya, saya sebutkan di awal. Kita pakai contoh lagi produk media ajar siapa. Nah, karena ini VR dan itu teknologi mungkin baru dan ya dalam tanda kutip mungkin masih terbilang mahal untuk diterapkan, mungkin targetnya adalah yang sekolahnya mungkin menengah ke atas gitu. Nggak mungkin kita pakai jualan produk media ajar VR ini ke sekolah-sekolah yang mungkin dalam kategori mungkin siswanya untuk membeli produk teknologi yang dan tanda kutip mahal itu belum mampu gitu dan sebagainya. Itu berarti bukan target dari produk ini gitu. Jadi lebih ke arah mungkin sekolah-sekolah yang mungkin sudah menerapkan kurikulum yang lebih mutakhir dan sebagainya. Berarti itu adalah target konsumen kita gitu. Target konsumen media ajarnya adalah itu gitu, bukan yang mungkin menengah ke bawah dan sebagainya. Itu segmennya, customer segmennya. Kemudian fiturnya apa? Mungkin ada yang unik di sini, mungkin bisa ditambahkan mungkin meeting secara virtual dan sebagainya. Itu bisa dijadikan poin plus gitu. Oh, misal produk ini, media ajar ini bisa loh meeting secara virtual, entah dari guru-guru ke murid atau mungkin orang tuanya dan sebagainya, mungkin dengan avatar tertentu gitu, avatar karakter tertentu yang bisa di customize dan sebagainya. Itu adalah fitur yang penting gitu, mungkin bisa dipakai gitu. Atau ya yang penting malah justru lebih ke asanah kekayaan dari konten itu sendiri. Misal detail dari media ajar itu sendiri. Misal kalau tadi tentang sejarah dan arkeologi, bahwa aset-aset terkait dengan barang-barang arkeologis dan sebagainya itu, purbakala dan sebagainya itu bisa diterapkan dengan banyak jenis gitu. Itu bisa jadikan fitur juga gitu, fitur yang penting gitu, yang nanti bisa dipakai oleh customer. Nah, kemudian ketiga adalah seperti apa relasi customer-nya itu dengan produkmu. Jadi setelah kita tahu value-nya apa, kemudian kita tahu targetnya itu siapa, kemudian relasinya nanti hubungannya seperti apa ya? Maksudnya apakah, kan tidak mungkin kalau misal kita hanya sekedar jual jual buah mangga gitu di jalanan, ya udah orang beli, ya udah
dimakan kenyang, udah value-nya dapat, permasalahan laparnya, mungkin keinginan untuk makannya sudah selesai, ya udah gitu. Nah, di sini kita harus selain hanya sekedar itu, kita harus membangun relasinya supaya bagaimana customer itu bisa repeat order lah istilahnya, bisa lagi dan lagi gitu. Jadi mencoba lagi untuk membeli lagi produknya atau membeli fitur terbarunya dan sebagainya. Nah, itu relasinya seperti apa? Contohnya semisal relasi itu seperti apa? Yaitu misal maintenance produk. Kemudian kedua mungkin update fiturnya. Terus ketiga mungkin KPI atau Key Performance Indicator terkait dengan kualitinya. Jadi itu dijaga, misal itu relationship-nya ya. Nah, semisal maintenance itu apa sih? Semisal melayani lah, kalau ada semisal kendala terkait mengoperasikan produknya. Kalau ada kita melayani customer service gitu untuk jikalau memang produk itu nanti ada kendala dan sebagainya, itu maintenance. Kemudian update fitur, misal teknologinya udah ketinggalan nih, sekarang itu udah seperti ini, seperti A, B, C dan sebagainya, mungkin produk itu nanti bisa diupdate yang dengan teknologi yang terbaru dan sebagainya. Kemudian kualitasnya dijaga, user experience-nya juga dijaga, apakah itu friendly user atau enggak dan sebagainya. Jadi itu adalah relation-nya, gimana supaya customer itu tetap nyantel gitu, tetap memakai produk itu dengan jangka waktu yang lebih lama gitu, enggak hanya sekedar sekali beli tadi yang saya contohkan, beli buah mangga udah dimakan kenyang gitu aja, udah selesai. Tapi gimana caranya orang itu akan membeli buah mangga itu lagi gitu, seperti itu. Karena salah satunya adalah maintenance-nya baik, ada update fitur dan kualitasnya pun tetap dijaga gitu. Nah, kemudian keempat adalah platformnya apa, platform produknya itu apa, sampai ke customer. Jadi tadi udah ketemu value, saya ulangin gini, ketemu value-nya apa, kemudian udah ketemu siapa yang akan pakai, kemudian tadi sudah ketemu relationship-nya untuk menjaga supaya customer beli lagi itu bagaimana, dan pertanyaannya ini akan dijual di mana, platformnya ini akan pakai apa. Kalau tadi buah mangga tadi dijual mungkin di pinggir jalan dengan platform pinggir jalan ya, kaki lima gitu, platform pedagang kaki lima, atau misal orang jualan kopi dengan platformnya itu adalah kafe, ruko dan sebagainya. Nah, kalau produk digital ini juga harus ada platformnya atau yang menjadi jembatan ya, bridging antara customer dan yang pemilik produknya dengan customer gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang harus dijawab juga. Paling tidak ada 3 hal terkait platformnya itu ya. Sel platformnya apa? Apakah nanti memakai internet atau sebagainya, nanti harus ditentukan. Kemudian kedua, apakah cocok dengan target konsumen? Karena tadi kan kita ambil sampel produk bahan ajar menggunakan VR. Target konsumennya adalah menengah ke atas. Berarti yang cocok pastinya itu mungkin yang terkait dengan teknologi, misal sosial media yang dipakai oleh menengah ke atas itu apa? Apakah platform dari Instagram misal, atau untuk menangkap customer tadi orang tua yang menengah ke atas, atau mungkin platform lainnya ya, sosial media, Facebook dan sebagainya, YouTube atau sebagainya untuk promosi dan sebagainya. Itu harus ditentukan. Jadi kita sudah menentukan value dan targetnya tadi, tidak mungkin serta-merta kita salah memilih platform. Misal setelah itu kita malah jualannya di pinggir jalan tadi, contoh, nggak cocok. Atau mungkin kita malah justru jual ke sekolah yang malah justru harusnya dapat bantuan gitu.
malah kita jual di situ. Mungkin mereka belum membutuhkan teknologi VR ini gitu. Mungkin yang mereka butuhkan ya buku dulu aja dan sebagainya. Itu berarti kan kita tidak cocok platformnya gitu. Nah, apakah efektif entah dari cost atau jangkauan konsumennya? Itu juga harus kita pertimbangkan. Apakah efektif nggak sih kita memakai platform ini? Misal tadi Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, platformnya kita harus tentukan juga apakah itu internet marketing, kita bisa jualan produk itu melalui kita membuat website, landing page yang menjelaskan tentang semua fiturnya dan produknya, atau kita memakai email marketing, kita emailin beberapa target konsumen kita secara langsung, atau kita press release tentang berita di salah satu media gitu, atau memakai SEO, atau membuat artikel, atau memakai sosial media tadi dan sebagainya. Itu adalah platform internet marketing. Kemudian salah satunya mungkin adalah dengan join event. Event banyak sekali, event teknologi, dan itu juga platform yang cukup baik. Saya share pengalaman saya dulu pernah mengikuti satu event komunikasi dulu di Singapura. Itu juga sebenarnya cukup efektif kalau kita menyiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu, karena salah satu event yang banyak ada di Indonesia dan di dunia itu biasanya pasti akan mengundang banyak sekali stakeholder gitu, entah itu mereka memang mau buyer ya, mau beli produk kita, atau dia sama-sama peserta event. Kita adalah peserta event kemudian berkolaborasi. Yang terjadi kalau pengalaman saya sempat juga berkolaborasi ketika sedang menjalani event itu, kemudian kita bertemu dengan orang juga, kemudian kita berkolaborasi, itu juga bisa. Atau buyer langsung, oh saya mau beli produknya, itu juga bisa. Event-event banyak sekali di Indonesia, di dunia juga. Boleh searching, Google banyak banget. Misal teknologi event, atau banyaklah summit gitu, pertemuan yang menarik itu terkait teknologi. Ya mungkin salah satunya komunikasi itu yang kalau pengalaman saya pernah itu, atau produk event-event kementerian, mungkin pendidikan dan sebagainya, yang biasanya memfasilitasi itu untuk mempromokan produk-produk kita. Biasanya kan disediakan satu booth dan kita bisa yang pendatang itu, pengunjungnya bisa langsung kita jelaskan, ini loh produknya, ini loh fitur kelebihan fiturnya, ini loh maintenance-nya, kalau misalnya itu maintenance-nya kalau misalnya yang disediakan oleh produk kita gitu. Nah, atau mungkin kita juga bisa meng-hire sales marketing. Jadi ini langkah yang lebih singkat ya, tapi mungkin dengan budget yang lebih banyak, kita meng-hire marketing yang dimana sales itu biasanya memiliki trik-trik khusus gitu. Kalau memang dia salesnya itu spesifik khusus untuk bisa menjual produk digital gitu. Biasanya mereka akan punya jaringan atau cara-cara tertentu gitu ya, yang mungkin nggak mainstream, atau dia punya cara-cara kreatif yang untuk menjual produk itu supaya bisa sampai ke customer gitu sih. Itu salah satunya. Nah, simpelnya apa sih? Seperti ini sih. Jadi pahami dulu produkmu itu tuh apa, kemudian tentukan konsumenmu, siapa konsumennya itu, kemudian pecahkan masalahnya. Jadi pemecahan masalah customer itu sangatlah penting. Kemudian jaga relationship-nya, jadi dijaga supaya terkoneksi terus dengan konsumen. Kemudian ya silahkan petik hasilnya. Dalam hal ini mungkin terjadi repeat order, atau terjadi sales gitu, penjualan, atau terjadi revenue stream gitu, pendapatan gitu sih. Nah, mungkin
cukup sekian dari presentasi saya, ada 4 poin dulu saja. Walaupun mungkin memang banyak sekali sebenarnya poin-poin terkait promosi produk ya terutama digital gitu dan animasi. Ini saya share saja yang sesuai dengan pengalaman saya selama mempromosikan produk animasi, baik itu jasa ataupun IP, intellectual property yang kita buat gitu. Mungkin sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan dari penyampaian ataupun materinya. Semoga bermanfaat, terutama untuk bagi teman-teman yang sedang membuat produk digital ya, dan baru memulainya. Mungkin poin-poin ini bisa dijadikan ya sedikit insight lah, masukan membuat satu produk gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit. Informasinya sangat bermanfaat bagi kami ini, Mas Adit. Kalau boleh saya simpulkan, yang simpulan dari Mas Adit tadi, satu, untuk produk kita ya, satu, kita pahami produk kita. Kedua, tentukan konsumennya. Yang ketiga itu memecahkan masalah dari konsumen. Kemudian menjaga relasi kita dari produsen ke konsumen. Dan terakhir, petik hasilnya. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Mas Adit. Ya, ilmunya alhamdulillah bermanfaat, menginspirasi kita semuanya. Semoga berkah untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Matur nuwun Mas Adit ya. Ya Pak. Bapak Ibu guru, para siswa yang berbahagia, demikian tadi materi dari Mas Adit tentang bagaimana kita mensiasati produk-produk kita agar bisa diterima oleh pasar, diterima oleh masyarakat, dan bisa meningkat nilai jualnya, nilai manfaatnya. Sesi berikutnya, penyampaian materi tentang produk pembuatan AR, nanti disampaikan oleh Mas Ezra dan Mas Salahuddin. Kepada Mas Ezra, kami persilakan. Mas. Baik, terima kasih Pak Yos. Saya share screen dulu sebentar. Oke, kelihatan ya. Selamat siang teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan terakhir ya, pertemuan 8, kita akan belajar tentang materi terakhir, yaitu pembuatan image target untuk augmented reality, serta compile aplikasi AR ini ke APK, supaya dapat diinstal ke perangkat Android. Pak Yesti, mungkin dulu Pak. Apa? Kak Restart bentar Pak. Oke. Iya. Putus sambungan. Ya, Pak. Oke, bentar ya. Ini sebentar, ini komputer saya ada gangguan. Jadi perlu di restart bentar. Ini share screen-nya, nanti saya matikan dulu bentar.
Bapak Ibu para siswa, sebentar kita ada kendala teknis di sini. Komputer kami membutuhkan restart. Jadi kami restart sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Semoga segera tuntas selesai. Oke, kelihatan ya. Maaf, ini tadi ada salah teknis. Oke, aku ulang lagi ya. Jadi pada pertemuan kali ini, teman-teman akan belajar tentang pembuatan image target serta total aplikasi AR ini ke APK supaya bisa diinstal ke aplikasi Android. Itu. Nah, pada proyek sebelumnya, teman-teman kan udah belajar sampai pengimportan model ya dari Blender ke Korea. Dan sekarang model yang kemarin aku contohkan untuk import itu bisa tampil di sini. Dan jika aplikasi ini akurat, tampilan yang terlihat itu, nah seperti ini. Jadi ini udah aku konekkan ke kamera eksternal, dan tampilan model di sini itu masih statis. Dia tampil apa adanya. Nah, sekarang akan kita buat untuk model ini tampil di image target. Jadi ketika kita mengarahkan kamera ke gambar, contoh gambar seperti ini. Jadi di sini aku udah buat image target contoh. Nah, harapannya model itu akan muncul di atas model ini. Di atas image target ini, di atas gambar ini. Jadi konsepnya itu seperti itu. Nah, sekarang kan belum bisa, jadi karena model masih statis, ditampil di tengah layar seperti ini. Sekarang akan kita buat agar modelnya itu tampil di image target yang akan kita tekan. Nah, pertama-tama teman-teman buka dulu website dari Vuforia Developer Portal di developer.vuforia.com. Lalu teman-teman buka yang tab image target manager. Nah, di sini teman-teman buat database baru dengan menekan tombol add database.
Jadi database itu istilahnya kayak kumpulan dari image target. Nah, setiap aplikasi itu memiliki satu database image target yang di dalamnya itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan image target yang akan digunakan. Nah, di sini kita buat misal namanya AR Demo. Kita samakan dengan nama proyek. Nah, untuk type-nya kita pilih yang tipe di. Nah, kalau sudah klik tombol create. Dan di sini database AR Demo sudah terbuat ya, punya device. Nah, kalau diklik bakal muncul tabel target di sini. Nah, untuk menambahkan image target itu sebenarnya cukup mudah. Tinggal tambahkan melalui tombol add target di sini. Nah, untuk kebutuhan demo, aku juga udah buat image target ya. Bentar. Nah, tadi image target yang aku lihatin di kamera itu image target yang ini. Soalnya di sini aku punya 2 image target dan per image target itu untuk model yang berbeda. Dan di sini aku di aplikasi aku bakal pakaiin 2 image target yang berbeda. Harapannya nanti image target 1 memunculkan objek A dan image target 2 itu memunculkan objek B. Nah, untuk menambahkan gambar ini ke database di Vuforia, tinggal kita klik add target di sini. Nah, untuk tipenya, karena kita menggunakan gambar ya, flat, jadi kita pilih yang single image dengan simbol seperti kertas di sini. Nah, untuk filenya tinggal kita arahkan ke file gambar yang ingin kita gunakan. Nah, untuk namanya ini bebas ya. Soalnya di sini aku kasih nama image target 1. Dan untuk width-nya atau lebarnya itu dia satuannya itu sebenarnya meter. Tapi di sini nggak wajib. Teman-teman boleh isikan sesuai selera ya. Tapi umumnya itu diisi dengan 1. Nah, kalau sudah siap, tinggal klik add untuk menggunakan image targetnya. Nah, setelah image target itu berhasil diupload, bakal muncul di tabel di sini. Dan perhatikan, pada kolom rating, dia punya rating 4 bintang dari 5 bintang. Jadi semakin tinggi bintangnya, itu semakin mudah Vuforia dalam mengenali image target. Jadi saranku untuk penggunaan image target itu gunakan gambar yang kiranya ada polanya atau unik, sehingga dia augmentable. Jadi Vuforia bisa lebih mudah mengenali image targetnya. Tapi kalau gambarnya itu nggak jelas atau mungkin pecah-pecah, dia bakal nggak ada bintangnya di sini. Dia nggak augmentable. Di sini aku kasih contoh gambar yang augmentable di sini. Seterusnya aku bakal upload juga yang image target 2. Caranya sama. Kita tinggal pilih filenya, terus kita add target. Nah, di sini udah ditambahkan 2 image target ya. Image target yang pertama itu punya rating 4 bintang, sedangkan yang image target 2 itu punya rating 3 bintang. Dan keduanya tipenya single image. Nah, kalau misal image target itu sudah kita upload semua ke database, cara mengunduh atau mendownload database-nya itu tinggal klik download database di sini. Dia akan mengunduh semua image target yang ada di dalam database. Untuk selanjutnya akan diinstal ke proyek Unity. Nah, di sini kita pilih yang tipe Unity Editor ya. Jadi kita pilih Unity Editor. Selanjutnya kita klik download untuk mulai mengunduh.
Nah, kalau udah selesai diunduh, kita bakal buka lagi proyek yang tadi dan tambahkan image database tadi yang sudah kita download ya. Jadi untuk importnya itu tinggal klik assets, lalu import package, lalu pilih yang custom package. Lalu arahkan ke file database tadi yang sudah kita download. Di sini ada RD Unity package. Klik open dan dia bakal muncul jendela import seperti ini. Nah, untuk mengkonfirmasi tinggal klik tombol import. Nah, kalau udah cara ngecek database itu sudah terpasang atau belum, itu teman-teman klik Gizmo AR Camera, terus scroll ke bawah, terus klik yang tombol Open Hardware Engine Configuration. Bentar. Nah, di sini di bagian database kan udah ada listnya. Di sini kita tambahkan database AR Unity. Yang artinya database tadi yang udah kita buat AR Demo di sini itu udah tambahkan ke proyek Unity di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat objek image target di scene manager di sini. Caranya cukup mudah. Jadi kita tinggal klik tambah, lalu Hardware Engine, lalu pilih yang image target. Nah, pastikan untuk objek image target ini itu ada di dalam AR Camera. Seperti ini. Nah, lalu klik image target, objek image target di hierarki di sini. Lalu pada tab inspector, pada jendela inspector. Nah, pada image target behavior di kolom tipenya, teman-teman pilih yang from database. Nah, terus database-nya pilih database tadi yang sudah kita tambahkan, yaitu AR. Nah, lalu image targetnya pilih yang sesuka yang ingin digunakan. Jadi contoh di sini aku pakai image target 1. Nah, kalau aku scroll zoom ke objeknya, dia bakal muncul objek image targetnya seperti ini. Nah, lalu di sini aku kasih penamaan image target ini sebagai image target 1. Lalu selanjutnya, untuk menambahkan objek supaya bisa tampil di atas image target ini, itu teman-teman tinggal drag and drop aja sebenarnya. Jadi contoh di sini ada objek meja ya. Kita drag and drop ke yang image target 1. Lalu kita ubah posisi agar sama dengan image target 1. Contoh di sini posisi dari image target 1 itu X0, Y0, Z0. Kita buat mejanya juga posisinya X0, Y0, dan Z0. Nah, di sini kan image targetnya kan kecil ya. Untuk melebarkan tinggal kita scale aja. Contoh di sini. Ada dua opsi sih sebenarnya. Teman-teman bisa ubah ukuran dari image target atau ubah ukuran dari objeknya.
Nah, contohnya kayak gini. Jadi nanti ketika image target ini itu terdeteksi oleh kamera, itu dari aplikasi akan memunculkan objek media secara otomatis. Sebenarnya konsepnya mudah, cukup seperti ini. Nah, coba kita run dulu untuk ujian image targetnya. Nah, ini udah kelihatan ya di kelihatan ya? Iya. Sudah. Nah, di sini udah muncul objeknya, cuma ini kan kegedean ya. Coba aku kecilin bentar untuk ukuran dari objeknya. Jadi untuk ukuran dari objek itu sebenarnya nggak ada ukuran pasti. Teman-teman tinggal trial and error aja. Jadi kalau misal kelihatan kegedean, tinggal dikecilin sedikit. Nah, dia bakal muncul di atas image target seperti ini. Dan ini kalau aku arah di sini, dia hilang. Jadi konsepnya itu seperti ini. Nah, coba kita arahkan ke sini, nah, dia kan hilang. Kalau aku arahkan balik ke image targetnya, dia akan muncul kembali seperti ini. Jadi konsepnya sebenarnya mudah. Kita tinggal drag and drop objek yang ingin kita tampilkan ke dalam gizmo image targetnya. Sorry, objek image target. Jadi kan kita pakai satu buah image target ya. Terus kalau kita mau pakai multi image target atau image target yang lebih dari satu tuh, caranya sebenarnya mudah. Kita tinggal buat objek baru di dalam air apa ya. Jadi contohnya kayak gini. Aku stop dulu. Jadi di sini kita tinggal buat image target di dalam air kata. Klik kanan, over engine, lalu image target. Di sini aku kasih nama image target 2. Dan untuk tipenya sama, kita pilih tipe yang untuk database, lalu database-nya kita pilih yang Arduino, dan image targetnya kita pilih image target yang kedua. Nah, untuk posisinya, itu sebenarnya nggak ada posisi fixnya ya, nggak ada aturan. Jadi biar nggak kesusahan waktu dibagi, itu tinggal teman-teman kasih jarak aja di sini. Contoh seperti ini. Nah, terus misal aku pengen menampilkan objek baru di image target yang kedua ini. Nah, misal aku pengen tambahin objek spare atau bundar di sini. Jadi kalau aku klik objek spare-nya, aku buat objek spare-nya, lalu aku kasih ke dalam dari objek image target keduanya. Coba aku ubah ukurannya dulu biar nggak kegedean. Nah, kalau udah, coba kita testing ya di image target 1 dan image target 2. Kebetulan juga aku juga udah print gambarnya untuk yang image target 2.
Nah, jadi ini contoh yang image target 1, dia muncul seperti ini. Nah, ini kadang-kadang bagian dari Vuvera itu seperti ini ya. Jadi kalau dia di testing itu kadang-kadang kayak gini. Tapi kalau nanti ini di real device, di mana kameranya lebih tajam, itu nggak akan seperti ini. Nah, dia udah di objek, dia sekarang menampilkan objek bundar seperti yang tadi kita udah buat, objek sphere. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk tampilan dari image target atau penggunaan dari image targetnya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal mengkonfigurasi untuk kompilasi dari aplikasi ya. Jadi karena kita akan target untuk platform Android, maka dari itu teman-teman perlu mengubah build settings dari Unity ke platform Android. Nah, caranya tinggal klik tab file, lalu klik build settings, atau dengan shortcut Ctrl+C. Nah, selanjutnya pada list platform pilih yang platform Android. Nah, lalu klik switch platform kalau belum di switch ya. Jadi untuk yang sekarang itu kan dia pakai yang platform PC, ada logonya di sini. Artinya dia pakai platform yang secara default. Kita ubah ke platform Android. Tinggal diklik switch platform. Nah, kalau logonya udah berubah ke platform Android ini, artinya Unity udah bisa menggunakan build settings dari platform Android. Nah, untuk konfigurasi di sini itu teman-teman nggak usah edit ya. Jadi biar default aja untuk yang konfigurasi di sini. Nah, tapi kita perlu mengubah untuk player settings. Jadi di sini kan ada tombol player settings ya. Teman-teman klik aja. Nanti bakal muncul jendela project settings untuk yang playernya. Nah, di sini untuk companion name pada companion name itu diisi timnya. Atau mungkin kalau teman-teman besok udah punya perusahaan, itu lebih baik diisi perusahaan pengembang aplikasinya. Nah, lalu untuk produk name-nya itu diisi nama aplikasi dari teman-teman yang kembangkan. Sini aku kasih contoh AR. Nah, untuk versinya aku kasih contoh versi 0.1. Nah, lalu di sini ada default icon. Itu untuk ikon di launcher-nya ya. Teman-teman tinggal buat image aja. Terus drag and drop ke sini. Jadi biar nanti waktu diinstal itu aplikasinya punya ikon di launcher-nya. Jadi biar lebih menarik. Nah, ini teman-teman nggak usah ngubah ya settings for PC ya. Cukup untuk settings for Android. Karena kita bakal menarget Android aja. Nah, lalu di by default ikon ini ada default cursor sama cursor hotspot. Ini nggak perlu diubah. Karena pada umumnya Android itu nggak perlu pakai cursor, kan pakainya touchscreen ya. Jadi nggak perlu untuk yang default cursor dan cursor hotspotnya. Lalu scroll ke bawah, pada bagian settings for Android itu ada
icon ya pertama ini. Nah, di sini ada 3 jenis ikon, ada ikon adaptif, tone, dan legacy. Teman-teman tinggal hover aja. Di sini kalau nggak tahu maksudnya. Jadi untuk yang adaptif itu untuk Android kan atau Oreo ke atas. Lalu untuk yang tone itu untuk Android Nougat 7.1. Dan untuk yang legacy itu untuk Android versi lawas, versi 7.1 ke bawah, gitu. Nah, lalu untuk resolusi dan presentasinya, teman-teman tinggal bisa coba di sini. Karena jika ingin mengubah resolusi menjadi full screen saat aplikasi itu dibuka, tinggal centang atau checklist yang ini, start in full screen mode. Nah, lalu untuk orientasinya, karena sejak awal aku buat proyek ini tuh orientasinya landscape, jadi layout yang aku buatkan landscape semua. Jadi sebaiknya kita checklist yang landscape aja. Jadi untuk yang portrait kita hilangkan checklistnya, supaya aplikasi itu hanya mendukung orientasi landscape atau tidur, nggak berdiri ya. Portrait itu berdiri. Nah, kalau teman-teman nggak mau device-nya auto rotate, itu bisa di set fix di sini. Jadi fix landscape right atau mungkin fix landscape left. Tapi kalau pilih yang auto rotation, teman-teman perlu mengubah dari out orientation. Di sini aku pilih auto rotate, tapi aku enable untuk landscape right dan landscape left. Gitu. Nah, untuk splash image itu dia ikon yang muncul ketika teman-teman buka aplikasi pertama kali. Jadi seperti splash screen lah, sebutannya seperti itu. Jadi kayak ada loadingnya, ada tampilan loadingnya. Yaitu bisa diubah ke gambarnya di sini. Tinggal drag and drop aja. Nah, untuk stylenya atau temanya itu tinggal diubah di sini. Pilih tema gelap atau tema terang. Dark on light atau light on dark. Light itu berarti dia background-nya light, teksnya dark. Sedangkan dark on light itu background-nya dark, teksnya light. Ada yang bilang share screen-nya nggak tampil ya? Coba aku. Nah, kelihatan. Oke, aku lanjut. Jadi sampai lifestyle ya. Jadi temanya di sini. Teman-teman tinggal ubah aja. Atau mungkin kalau mau eksperimen ya boleh. Jadi bisa dilihat perbedaannya antara dark on light dan light on dark. Nah, untuk animasi bisa dicoba sendiri. Defaultnya Dolly atau istilahnya kayak fade memudar Dolly. Nah, untuk background image-nya juga bisa diubah di sini dan static splash image-nya juga bisa diubah di sini. Ini nggak aku kasih contoh karena ini nggak wajib, ini opsional. Jadi meskipun teman-teman nggak nyeting di sini, itu unit juga udah punya splash screen aja. Jadi nggak perlu disetting lagi. Karena kita kan di sini kan fokus ke materi intinya. Jadi kalau misal teman-teman mau ubah di sini ya boleh. Nah, kalau bisa sekalian eksperimen sendiri. Jadi supaya aplikasinya itu bisa terlihat lebih menarik gitu.
Nah, untuk yang other settings, ini saranku nggak usah diubah-ubah. Cukup ubah yang bagian identification. Jadi kalau yang graphic settings ini nggak usah diubah ya, dia defaultnya. Gunakan Vulkan dan Opel GL3. Nah, untuk identification di sini, teman-teman perlu ubah package name-nya sesuai dari package name yang disarankan untuk aplikasi. Contohnya, format dari package name itu dia menggunakan alamat perusahaan, lalu dilanjutkan nama aplikasinya. Contoh, aku punya domain ezralazuardi.com. Jadi aku ngisinya com.ezralazuardi, nama aplikasinya ARDimo. Umumnya seperti itu. Contoh kalau aplikasi lain seperti Telegram, itu kan dia punya package name org.telegram. Karena dia punya domain perusahaan itu telegram.org. Jadi dibalik gitu. Tapi kalau di sini teman-teman nggak punya domain atau mungkin hanya pengen belajar aja, ya nggak perlu diganti. Atau setidaknya diubah ke nama tim. Misalnya com.namatim.nama aplikasi seperti itu. Nah, untuk minimum API levelnya ini saranku default aja. Itu pakai Android versi 4.4 API level 19. Dan untuk target API levelnya itu pilih yang highest automatic. Nah, kalau Unity versi lawas itu kan biasanya perlu men-checklist AR kondisinya. Tapi karena aku pakai Unity versi 2020, versi Unity terbaru, itu nggak perlu nge-checklist di sini. Jadi fitur di sini itu udah deprecated ya, dia udah nggak dipakai lagi. Jadi secara default kita nggak perlu men-checklist ini supaya AR bekerja di aplikasi Android. Jadi cukup udah yang package name atau mungkin identifikasi dari aplikasinya aja. Nah, lalu untuk publishing settings itu digunakan ketika teman-teman ingin merilis aplikasi ke Play Store. Nah, itu perlu yang namanya publishing settings. Di sini aku nggak akan bahas di sini karena dia materinya nggak kompleks. Karena teman-teman perlu membuat yang namanya V-Store dulu, lalu membuat platform release untuk perilisan aplikasi ke Play Store. Tapi mungkin aku bakal lampirkan referensinya. Kalau misal teman-teman mau merilis aplikasi ke Play Store, bisa mengcompile aplikasi ke bentuk rilis dengan menggunakan keystore di sini. Nah, setelah kita mengkonfigurasi sedemikian rupa untuk build settings-nya, teman-teman bisa klik build and run. Build and run itu biasanya digunakan untuk mengcompile aplikasi, lalu merun atau membuka aplikasi secara langsung ke device. Dengan catatan device-nya udah bisa ADB ya, jadi connect via ADB. Tapi kalau nggak mau mohon maaf, masih ada kendala teknis lagi di komputer kami. Komputer kami ada kendala teknis lagi. Ya, mohon maaf. Tampil nggak Pak? Oke, tampil ya. Jadi aku sampai jelasin ke yang build settings. Ini aku switch platform dulu. Jadi intinya teman-teman ubah ke player settings-nya, di mana yang merujuk ke identifikasi dari aplikasinya. Contoh seperti ikonnya, lalu mungkin splash screen-nya, lalu mungkin nama, package name, serta versinya. Selain itu nggak usah.
Apalagi untuk yang settings grafik itu nggak usah diedit-edit lagi, biarkan default. Nanti takutnya kalau yang grafik settings itu diubah-ubah, nanti bakal error di Vuforia-nya. Jadi Vuforia nanti bakal ngebug, tampilannya hijau blank gitu. Nah, kalau semisal teman-teman udah selesai nge-build atau istilahnya udah selesai mengkonfigurasi aplikasinya, teman-teman bisa klik build and run untuk mengkompil aplikasi ke .apk sekaligus membuka aplikasi ke device. Jadi device-nya dihubungkan via kabel USB, tapi dengan catatan aktif untuk ADB-nya atau Android Debugging Bridge-nya. Teman-teman bisa search untuk mengaktifkan ADB pada Android. Jadi teman-teman tinggal buka tutorial aja. Ini gampang kok sebenarnya mengaktifkan ADB di Android. Jadi ADB itu istilahnya seperti Android Debugging Bridge untuk kebutuhan debugging aplikasi ketika kita mendevelop suatu proyek di komputer. Jadi nanti Unity itu bakal mengkomunikasikan via ADB ini ke device-nya teman-teman untuk menginstal sekaligus membuka aplikasi yang udah di-compile. Nah, itu kalau build and run. Sedangkan kalau build aja, itu untuk meng-compile aplikasi ke .apk. Jadi kalau teman-teman klik build, nah dia bakal muncul jendela kayak gini dengan save type-nya itu .apk. Nah, teman-teman tinggal kasih nama aja, contoh ke nama aplikasi, lalu klik save untuk menyimpan dan meng-compile .apk-nya. Nah, selanjutnya itu tinggal diinstal ke ke Android, ke device Android masing-masing, begitu. Nah, itulah untuk konfigurasi build serta pembuatan image target. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Kalau semisal penjelasanku kurang jelas atau terlalu cepat gitu, bisa ditanyakan ya. Atau mungkin kalau yang mau open mic juga boleh open mic. Silakan Bapak Ibu Guru, para siswa yang akan bertanya, silakan raise hand, open mic. Pertanyaan di luar pembelajaran kali ini bisa ditanyakan ke grup Telegram. Dan nanti untuk rekaman daring ini bakal aku upload ke website ya, kr.izralazari.com, supaya teman-teman bisa review materi lagi dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir ini. Dan harapannya bisa membantu untuk proses pengembangan teman-teman dalam mengembangkan aplikasi AR begitu. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yosiarto. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ezra. Jadi Bapak Ibu para siswa, tidak terasa ya, tanggal 20 Oktober hari Selasa ini adalah pertemuan kita ya, pembelajaran kita yang terakhir setelah kita melaksanakan 1, 2, 3 sampai 7. Hari ini pertemuan pembelajaran kita yang terakhir. Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan KKSI, di mana kita mau ada beberapa step, beberapa langkah yang kita lakukan. Beberapa waktu lalu kami sudah aturkan langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita pendaftaran sudah kita laksanakan. Yang kedua, pembelajaran daring, kita sudah alhamdulillah hari ini hari pertemuannya terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan tugas akhir oleh masing-masing tim. Jadi bukan oleh masing-masing sekolah, tapi masing-masing tim. Ada beberapa sekolah yang satu sekolah itu mengirimkan lebih dari satu tim, berarti mengirimkan setiap tim satu buah karya. Sesuai dengan yang kami pernah edarkan,
pengerjaan karya adalah mulai tanggal 26. Mulai ini setelah ini selesai, kita pengerjaan tugas akhir kami tunggu sampai tanggal 5 Desember 2020. Jadi memang ada waktu yang cukup lama. Pengerjaan tugas akhir karyanya kita tunggu sampai 5 Desember 2020. Insya Allah penutupan pengumuman akan kita laksanakan pada tanggal 15 Desember 2020. Jadi karya tugas akhirnya atau proyek karya masing-masing tim, karya para siswa, Bapak Ibu guru, kita tunggu sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Berikut mungkin kami sampaikan dulu, bentar. Oke, terbaca ya. Jadi kami sampaikan dulu beberapa kriteria pertemuan tentang proyek akhir augmented reality. Ya, yang pertama, secara ketentuan masing-masing tim diberi waktu 20-30 hari untuk sesi pendampingan yang alhamdulillah pada hari ini kita selesai. Bapak Ibu dan para siswa, dalam pokok materi memang kita pohonnya itu adalah AR, VR, augmented reality, virtual reality. Namun karena keterbatasan waktu, kita hanya dijatah waktu 5 pertemuan, itu kita hanya bisa sampai pada proyek augmented reality. Nah, barangkali jika ada yang belajar mandiri lagi dengan dasar-dasar yang sama dari virtual reality, augmented reality menjadi virtual reality, itu juga tidak kita tolak ya. Kalau mengucapkan VR juga kami menerima. Nah, nomor 2, karya proyek augmented reality setidaknya tadi memiliki 5 objek 3D. Jadi ada 5 objek yang kita bangun menjadi objek 3D yang dibangkitkan, ditampilkan di gawai kita. Sementara kalau dikembangkan jadi VR, selain 5 objek 3D, ada satu environment yang pastinya dilihat dan menggunakan perangkat tersendiri. Misalnya kacamata untuk VR. Keempat, karya proyek aplikasi berupa konten 3D objek yang tadi sudah dicontohkan, ya, video, kemudian audio. Aset 3D, desain user interface, desain marker, diusahakan ya harus dibuat sendiri, bukan download. Ya, bukan kita download, tapi semuanya kita buat sendiri. Ada ketentuan dari panitia juga dari juri, jika diketahui download maka karya tersebut akan kita diskualifikasi. Nomor 6, mencantumkan logo Kemendikbud, SMK, kemudian Simolek, ya, dicantumkan logo tersebut. Bapak Ibu mungkin bisa melihat pada contoh yang pernah kami berikan ya pada QA kemarin, contoh-contoh pemasangan logo-logo tersebut. Nomor 7, diperbolehkan menggunakan musik atau sound gratis atau free license dan dicantumkan sumbernya pada kredit title. 8, desain marker yang kita kertas-kertas sebagai penampil, sebagai pembangkit tampilan di gawai, disarankan menggunakan ukuran kertas A4. Ke-9, melampirkan business report dari proyek final. 10, melampirkan teaser dari proyek aplikasi, mulai dari pembuatan, penggunaan aplikasi, proses promosi, atau marketing dengan durasi maksimal 10 menit. Teaser video tersebut mencantumkan logo Kemendikbud, PSMK, dan Simolek di bagian awal video. Contoh sudah kami aturkan pada file terdahulu. Kemudian untuk pengumpulannya karena kita menggunakan MS Teams, nanti kami berikan wadah-wadah untuk pengumpulan karya. Jadi pengumpulan karyanya ada beberapa buah ya. Setidaknya ada 4 buah ini. Yang pertama markernya, formatnya PDF, nanti diberikan judul ya, asal sekolah, judul project, asal sekolah, judul project, atau kalau beberapa tim dari asal sekolah nanti kita tambahkan lagi nama tim, asal sekolah, judul project. Ini untuk bisa membedakan antara tim satu dengan tim yang lain pada asal sekolah sama. Kita edit lagi nanti tulisan ini. Kemudian file aplikasi juga sama, nanti formatnya APK, nanti kita tambahkan nama tim, asal sekolah,
breakthrough project. File business report PDF. Jadi bagaimana kita mengenalkan karya kita kepada konsumen kita. Ya, seperti tadi disampaikan Mas Aditya tadi, cara memasarkan, mengenalkan konsumen ada kita mengetahui value produk kita, kemudian mengetahui target kita, bagaimana kemudian istilahnya layanan setelah penjualan, ya itu dilaporkan dalam jenis C, file business report yang bentuknya PDF saja. Kemudian video teaser, pengumpulannya bukan mengumpulkan video, tapi teasernya diupload di YouTube. Link tersebut nanti dilampirkan pada form pengumpulan karya. Semua karya-karya ini kemudian akan diunggah pada MS Team sesuai akun masing-masing tim pencipta karya. Di Bapak Ibu, di awal kami memberikan akun kepada setiap tim, sehingga setiap tim mempunyai akun untuk mengunggah karya masing-masing. Terakhir nomor 12 ada beberapa hal yang kita lihat. Ya, pertama inovasi, ya. Kita pertanyaannya pertama inovasi, kemudian perancangannya bisa dinilai dari ide, konsep, desain marker, dan packaging. Ketiga, daya guna kemanfaatan hasil produk karya kita. Keempat, implementasi, diharapkan produk karya dapat diuji cobakan, ditampilkan kepada internal maupun masyarakat, dan jika memang sudah sampai pada penjualan, entrepreneur melampirkan business report. Business report tidak selalu berupa finansial, ya, berupa uang, tapi istilahnya testimoni dari pengguna karya kita, termasuk juga business report. Kepuasan pelanggan kita pada karya kita termasuk business report. Jadi tidak terlalu kita memandang business report harus berupa finansial, tapi bagaimana karya kita meningkatkan nilai. Kalau kita buat media pelajaran kita meningkatkan nilai pelajaran yang kita sampaikan. Bapak Ibu, ini akan kami perbaiki dengan nanti menambahkan nama tim, kemudian akan kami sharekan di WA group kita. Bapak Ibu, para siswa, alhamdulillah pertemuan demi pertemuan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah, tak terasa minggu ini juga minggu terakhir belum sempat bersapa pribadi, tapi ternyata tahu-tahu sudah berakhir pertemuan kita di media daring ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berkenan merekamkan, kemudian membagi rekamannya. Insya Allah jadi amal jariah kita, bermanfaat untuk kita semuanya. Kami sebagai pemandu, sebagai host, selama dalam pengantar pendampingan pembuatan AR ini, mohon maaf sebesar-besarnya, baik pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga ke-8 ini, jika ada tutur kata kami yang salah, jadi tidak ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pertemuan ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi di daring-daring selanjutnya, insya Allah. Selamat berkarya, semoga sehat, semoga tetap terjaga berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Komunikasi akan kita lanjutkan di WhatsApp group maupun Telegram group. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.